Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi tasliman katsiran. Amma ba'd. Abah Al-Alim Al-Alam Al-Aradillah Syedana Syekh Habib Sukar bin Mahdi bin Syabi Bakar bin Salim selaku guru besar kami, Heri dan Ustaz Zul. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang paling sempurna di sisinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul hajah yang kami hormati dan yang selalu kami banggakan, Heri dan keluarga dan bapak-bapak sekalian, semoga kita yang hadir di dalam tempat ini, semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai sesama muslim, sesama saudara. Alhamdulillah saya hadir di tempat ini begitu bahagia, begitu senang karena tali persaudaraan yang ada di kampung ini, Masya Allah. Bukannya saya menganggap kurang di daerah kota sana, karena asal saya dari Depok, sebelahan sama Jakarta. Kami di sana benar-benar acuh tak acuh. Ada yang meninggal. Pernah suatu ketika saya punya teman di daerah Tangerang. Itu ada yang meninggal. Tetangganya pun mandiin pun gak mau. Akhirnya saudara yang jauh baru datang yang memandikannya. Padahal hukumnya memandikan jenazah itu fardu kifayah. Kalau satu kampung itu tidak memandikan, naudzubillah, akan ada bala di situ. Tapi saya lihat di sini, Masya Allah, persaudaraannya, kekeluargaannya, Masya Allah. Maka itu begitu bangga. Mungkin kalau Rasulullah hadir di tempat ini, akan bangga melihat umatnya yang begitu semangat dalam persaudaraan. Lalu tadi Ustaz Zul menyampaikan, apa itu habaib? Apa itu zuriyah Nabi? Sedikit saya jelaskan di sini. Mohon izin ya Pak. Izinkan Pak. Zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun. Pertama, Rasulullah punya anak namanya Sayyidatina Fatimah, salah satu dari anak Nabi yang masih hidup di saat itu. Karena keenam anak Nabi ini semua telah wafat. Nah, Sayyidatina Fatimah ini punya anak, punya suami Sayyidina ada tamu di depan. Ali. Dari Sayyidina Ali, lalu Sayyidatina Fatimah melahirkanlah putra yang bernama Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Dari sinilah letak pertama zuriyah Nabi itu turun. Lalu ada yang bertanya lagi, kok keturunan dari perempuan? Ada yang seperti itu. Biasa ada tetangga biasa ngomong seperti itu.
Insya Allah kita semua di sini orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok dari perempuan? Sedangkan Allah sudah mensucikan Sayyidatina Fatimah, karena satu-satunya perempuan di dunia ini yang tidak pernah haid, yang tidak pernah nifas setelah melahirkan, itu hanyalah Sayyidatina Fatimah. Lalu dari situlah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain melahirkan. Lalu ada pertanyaan lagi, bukannya Sayyidina Husain itu dibunuh di Karbala itu? Bukannya semua keturunannya Sayyidina Husain itu dibunuh di saat di Karbala? Di saat Sayyidina Husain itu ada undangan, ternyata dijebak untuk datang ke Karbala ini. Di situ dalam suratnya, wahai Sayyidina Husain, tolonglah kami yang di sini. Kami di sini menderita. Kami di sini disiksa sama Bani Muawiyah karena yang berkuasa di zaman itu. Padahal surat itu adalah jebakan. Karena kenapa? Ingin semua keturunan Rasulullah itu dihabiskan. Karena kenapa? Rasa iri. Itu yang paling berat dalam hati manusia. Kalau udah yang namanya ada rasa iri di hatinya. Wah, dia lebih ini, wah dia lebih itu. Lalu akhirnya di saat semua keluarga Sayyidina Husain dibawa, karena qadarullah, karena izinnya Allah, ternyata ada satu anaknya Sayyidina Husain yang lagi sakit. Lalu akhirnya anaknya Sayyidina Husain ini yang bernama Imam Zainal Abidin dirawatlah sama salah satu pembantunya Sayyidina Husain. Dirawat di situ, tidak diajak ke Karbala. Tidak lama kemudian dapat kabar bahwasannya Sayyidina Husain dibantai di sana, dibunuh, dipenggal, semua keluarganya, istrinya dibunuh. Itu zuriyahnya Nabi, disiksa di situ. Gimana hatinya Rasulullah nggak menangis pada saat itu? Maka dari itu 6 bulan di daerah Jazirah Arab itu, satu sejarah mengatakan itu merah semua, siangnya merah. Karena kenapa? Dunia pun bersedih. Kenapa kau sakiti keturunannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu besarkah rasa irimu, ingin menguasai dunia ini, ingin menguasai agama ini, sampai begitu kecilnya. Sudah bentar, kita dengarkan azan.